Hai, aku Lili. Dan aku Putra. Ini cerita kami, The Liput. Varian Delta dari India dipastikan sudah masuk ke Indonesia. Menurut Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin, varian ini telah ditemukan di daerah DKI Jakarta dan Bangkalan. Li, lagi baca apaan sih? Kok kayaknya pusing gitu? Ini loh Put, pusing banget baca mutasi virus corona. Dan udah masuk Indonesia pula. Iya tuh, aku juga udah baca beritanya. Mutasi virus itu jadinya gimana sih, Li? Jadi Put, ada beberapa varian baru virus corona. Nah, mereka ini berbahaya karena penyebarannya yang lebih cepat dari virus awalnya. Aduh, serius, Li? Terus kita mesti gimana dong nih? Yang pasti, tetap harus disiplin protokol kesehatan Put. Itu cara paling utama. Selain itu, segeralah vaksinasi. Bener juga, Li. Sangat disayangkan ya, beberapa daerah terlihat mulai mengabaikan protokol kesehatan. Kalau vaksin yang digunain untuk vaksinasi itu efektif melawan varian baru nggak, Li? Menurut vaksinolog, vaksin yang kita pakai sekarang masih efektif pada varian baru virus corona. Walaupun tetap harus ingat, bukan berarti kita kebal ya. Cuman kalau udah divaksin, kita terhindar dari resiko kematian dan gejala berat karena COVID-19. Bener banget tuh, Li. Adanya varian baru ini makin ngebuat kita harus sesegera mungkin melakukan vaksinasi. Betul Put, pokoknya kalau udah dapet giliran divaksinasi, cepetan deh ke vaskes terdekat, jangan ditunda. Gejala COVID varian Delta ini disebut lebih parah daripada Hai Sobat Podcast Nusantara, gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Dan kembali lagi bersama saya Afi Hairunisa. Dan hari ini kita akan membahas tentang ketangguhan desa melawan COVID-19 dan memberantas hoax. Tentunya saya sudah punya narasumber dan juga beberapa penyiar radio yang sudah bergabung bersama kita dalam live streaming ini. Secara virtual sudah ada narasumber kita, yakni Bapak Menteri kita yang terhormat, yaitu Dr. Andes A. Halim Iskandar MPD, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Selamat siang Bapak. Juga sudah ada rekan-rekan penyiar kita yang sudah juga bergabung dalam sesi virtual ini. Ada Simen Hadi Taratak FM Sumatera Barat. Selamat siang Mas Simen. Juga ada Karjuni Magita FM Lampung. Ada Anissa Wahab Sengkala FM JRKI, Jaringan Radio Komunitas Indonesia, dan juga ada Latif Rohyana dari Rakom Rasi FM Garut. Terima kasih yang sudah bergabung bersama kita hari ini. Nanti kita akan ada sesi chat atau sesi ngobrol-ngobrol lagi lebih dalam mengenai tema yang sudah tadi saya bacakan. Tapi sebelumnya izinkanlah saya untuk update berita COVID terkini dari Jakarta. Berita pertama dari Jakarta, DKI siapkan Rusun dan Mogot dan Pulau Gebang untuk lokasi isolasi COVID-19. Sahabat Liputan6.com, Sekretaris Daerah Marullah Matali menyatakan Pemprov DKI Jakarta akan menambah sejumlah rumah susun untuk dijadikan lokasi isolasi pasien COVID-19. Hal tersebut sebagai salah satu skenario terburuk dalam pengendalian kasus COVID-19 yang mengalami peningkatan. Pemprov DKI Jakarta menyiapkan 2 rusun untuk tempat isolasi pasien COVID-19 tak bergejala. 2 rusun itu ialah Rusun dan Mogot Jakarta Barat dan Pulau Gebang Jakarta Timur. Berita selanjutnya akan disampaikan rekan Karjuni dari Magita FM Lampung. Baik, terima kasih rekan Afifah. Satgas COVID-19 tingkat Desa Candrajaya, Kecamatan Tulangbang Tengah, Kabupaten Tulangbang Barat, mulai dibentuk saat wabah COVID-19 melanda negeri ini. Hingga saat ini masih aktif melakukan kegiatan pemantauan warga yang datang dari luar daerah atau dari luar negeri. Dari sumber data yang kami konfirmasi kepada petugas COVID-19 tingkat TIU Candrajaya, bulan Mei tahun 2021, warga yang datang sebanyak 15 orang dan dinyatakan sehat. Setelah dilakukan pengecekan suhu oleh petugas Satgas COVID-19 Saudara Maya dan suhu warga yang datang dari luar daerah berkisar 37 derajat.
dan dilakukan isolasi mandiri di rumah singgah selama kurun waktu 3 hingga 1 minggu, suhu warga tersebut turun menjadi 36 derajat. Warga tersebut diperbolehkan pulang serta diberitahukan kepada warga untuk isolasi mandiri di rumah serta menaati protokol kesehatan. Karjuni melaporkan untuk podcast Nusantara. Terima kasih rekan Karjuni dari Lampung, sahabat liputan6.com. Selanjutnya ada rekan Simen dari Taratak FM Sumatera Barat. Terima kasih rekan Afifa, sahabat podcast Nusantara. Puskesmas Dangung-Dangung Inovasi Mosin Guling. Mosin Guling atau mobil vaksin Dangung-Dangung keliling adalah salah satu inovasi oleh Puskesmas Dangung-Dangung dengan menggabungkan beberapa tekniknya melakukan hal-hal dengan bulan, penyuluhan tentang vaksin, dan pelaksanaan vaksinasi masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Dangung-Dangung. Pelaksanaan vaksinasi oleh Mosin Guling telah dilakukan di 4 nagari wilayah kerja Puskesmas Dangung-Dangung pada 21 sampai dengan 24 Juni 2021 yang lalu. Di Nagari Kubang, menurut keterangan dari Sekretaris Nagari Kubang, Mensil Asmi, vaksinasi oleh Mosin Guling telah diberikan kepada masyarakat Nagari Kubang pada Senin 21 Juni yang lalu dengan target penerima vaksin ialah PKH, ASN, maupun masyarakat yang ingin mendapatkan vaksin secara gratis. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Bapak Camat Gugua serta Babin Kamtibmas Nagari Kubang. Simen Hadi, Radio Trata FM, melaporkan untuk podcast Nusantara. Itu dia tadi berita dari Simen Taratak FM. Kita bergeser ke Garut, Jawa Barat. Sudah ada rekan Latif Rohyana dari Rasi FM dengan laporannya. Kepada rekan Latif Rohyana, sepertinya audionya masih di mute. Baik, Rekan Latif terima kasih. Rohyana, ya silakan. Baik, terima kasih rekan Apipah. 9 desa di Kecamatan Cisewu, Kabupaten Garut, siapkan rumah isoman. Sahabat podcast, guna mengatasi lonjakan kasus terkonfirmasi positif COVID-19, sebanyak 9 desa di Kecamatan Cisewu, Kabupaten Garut, saat ini telah menyiapkan rumah isolasi mandiri. Penyediaan rumah isoman itu sendiri tak lain sebagai salah satu upaya Satgas tingkat desa mengingat ketersediaan ruangan di sejumlah rumah sakit di Kabupaten Garut makin hari makin menipis. Berkaitan dengan biaya penyediaan rumah isoman, Satgas Desa menggunakan anggaran sebesar 8% dari jumlah dana desa yang diterima oleh masing-masing desa. Dikabarkan, sampai tanggal 27 Juni kemarin, data pada gugus tugas Kabupaten Garut terdapat warga terkonfirmasi positif di Kecamatan Cisewu di angka 208 jiwa yang tersebar di 9 desa. Latif Rohyana dari Garut, Jawa Barat mengabarkan. Ya, terima kasih Latif Rohyana dari Garut. Terakhir ada Anissa Wahab dari Sangkala FM. Silahkan Anissa. Terima kasih rekan Afifa. Baik, sobat podcast Nusantara, kasus COVID meningkat, Jombang memerah. Tingginya angka kasus positif COVID-19 di Kabupaten Jombang menyebabkan beberapa wilayah kecamatan memerah. 15 dari 21 kecamatan menyandang status zona merah, sedangkan sisanya 4 kecamatan zona orange, 1 zona kuning, dan 1 zona hijau. Dalam sehari, tercatat penambahan 90 kasus baru positif, sebagaimana dihimpun Dinas Kesehatan setempat per 27 Juni 2021. Secara kumulatif tercatat 5.231 kasus. Penyebab kondisi ini diduga karena lengahnya masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Jombang untuk pencegahan penyebaran COVID-19 meliputi memprioritaskan untuk di rumah dan mengurangi aktivitas di luar rumah, memperketat pengawasan penerapan protokol kesehatan, penerapan jam malam maksimal pukul 21.00 waktu Indonesia Barat mulai 22 Juni hingga
24 Juli 2021. Pembatasan pengunjung di pusat perbelanjaan, warung, kafe, rumah makan, dan tempat wisata maksimal 50% dari total kapasitas serta pengetatan selama masa libur sekolah dan menyambut Hari Raya Idul Adha. Anissa Wahab, Sangkala JRKI melaporkan untuk Podcast Nusantara. Baik, terima kasih banyak rekan-rekan penyiar radio yang sudah update informasi COVID-19 terkini dari daerahnya masing-masing. Berikutnya kita langsung beralih ke sesi chit-chat dengan Pak Menteri kita. Ini sudah ada Dr. Andes A. Halim Iskandar MPD, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Selamat siang menuju sore nih Bapak. Selamat siang. Gimana kabarnya Pak? Sehat-sehat Pak? Alhamdulillah sehat selalu dan mudah-mudahan semuanya sehat. Insya Allah sehat semua ya Pak ya. Baik Pak. Saya manggilnya Pak Halim Iskandar aja nih ya Pak ya. Boleh, Pak Halim ya. Bang. Boleh panggil apa saja boleh. Baik, Pak Halim. Ya. Pak Halim boleh diupdate dulu nggak sih ini data umum gelombang pandemi COVID-19 di desa Pak? Data umum yang masuk di Kementerian Desa bersumber dari data desa sampai dengan tanggal 28 Juni minus Provinsi Maluku Utara ya. Minus Provinsi Maluku Utara karena masih terus diupdate untuk Maluku Utara. Itu ada terkonfirmasi positif 257.335 orang, kemudian dirawat 32.918, meninggal 10.000 dan sembuh 220.064. Kalau di persentase jumlah yang sembuh mencapai 85,52%. Alhamdulillah. Kemudian yang meninggal 4,07% dan yang masih dirawat 12,79%. Ini data terbaru sampai dengan 28 Juni 2021. Demikian Mbak Afifah. Jadi kalau kita lihat sama-sama ini angka kesembuhannya cukup tinggi nih ya Pak, 85,2%. Betul. Karena kebanyakan di desa itu OTG, sehingga bisa ditangani melalui ruang isolasi mandiri yang selama ini memang sudah disediakan oleh desa-desa sejak COVID ada. Jadi sejak 2020 kita terus melakukan konsolidasi agar desa membentuk yang namanya relawan desa lawan COVID. Waktu itu namanya seperti itu, di mana kepala desa ex officio adalah sebagai ketua relawan desa lawan COVID. Nah, anggotanya seluruh aparatur desa, kemudian kalangan muda, kalangan aktivis desa, dan semua yang ingin terlibat langsung di dalam penanganan COVID di tingkat desa. Alhamdulillah dari regulasi yang kita bikin, terbentuklah sekian puluh ribu desa yang membentuk relawan desa lawan COVID. Datanya bisa saya baca misalnya data terbaru yang kita miliki sampai dengan 28 Juni untuk relawan desa di 2021 itu ada Relawan desa 2021 ya Pak? Ya. Oke. Nah ini baru data yang masuk baru dana. Nah ini jumlah pendata SDGs. Oke nanti kita update terbaru ya. Ya siap Pak. Intinya hampir semua desa di Indonesia sejak 2021 sampai hari ini itu pertama dia melakukan sosialisasi tentang apa sih COVID-19 supaya ada pemahaman yang utuh dari warga masyarakat desa. Yang kedua, menyediakan berbagai sarana yang diperlukan untuk menahan penularan. Misalnya cuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Dan yang terpenting waktu itu adalah pos jaga desa. Nah, ini pos jaga desa waktu itu kita genjot betul menjelang Lebaran tahun lalu supaya warga desa bisa melakukan pemantauan
terhadap warga desa yang dirantau, yang mudik. Pemantauannya cukup pertama dari pemeriksaan suhu badan, kemudian yang kedua ada form dari Satgas COVID itu isian tentang perjalanan seminggu terakhir. Nah, kalau itu tidak ada masalah yang mengkhawatirkan, maka dia diizinkan masuk ke kampung dan diharapkan untuk tidak keluar-keluar dan terus memakai masker karena kita tidak tahu proses yang terjadi di dalam masing-masing tubuh tiap-tiap orang. Nah, kemudian mereka yang di atas 36,5 atau di atas rata-rata standar yang diizinkan, mereka langsung dibawa ke ruang isolasi mandiri yang disediakan oleh desa. Waktu itu banyak banget, ada yang pakai SD karena SD itu kan ada di desa karena liburan. Nah, kemudian banyak dipakai. Ada yang pakai rumah warga yang tidak yang kosong, itu juga digunakan untuk ruang isolasi yang dikelola oleh desa. Kemudian ada juga yang menggunakan balai desa. Yang pasti itu dikelola oleh desa, termasuk suplai makanan, vitamin, dan seterusnya, dan langsung dilaporkan ke puskesmas terdekat untuk dilakukan pemantauan oleh petugas puskesmas. Nah, inilah yang kemudian begitu efektifnya sehingga penularan COVID di desa sangat kurang sekali, dan kita bersyukur waktu itu jauh di bawah angka 200.000 sekian itu. Nah, sekarang ini memang agak tinggi karena situasinya berbeda, dan menurut Satgas COVID yang terbesar hari ini adalah penularan karena jenis virus yang berbeda dari yang kemarin, dan ini harus ada penanganan yang khusus. Contoh yang sering kita lihat di sosialisasi Satgas, pakai maskernya double dong misalnya, itu salah satu upaya. Kemudian yang kedua, jangan makan bersama, ini yang terus kita gulirkan. Kita himbau untuk tidak makan bersama, karena makan bersama itu pasti membuka masker. Mana mungkin orang makan minum tidak buka masker. Nah, yang kedua, orang makan bersama itu selalu pasti ngobrol. Nah, ngobrol ini juga satu masalah tersendiri. Nah, itulah makanya terus kita lakukan konsolidasi ke desa-desa untuk terus melakukan sosialisasi dan pemasangan banner baliho berbagai informasi agar misalnya pernyataan Pak Presiden, jangan kendor, COVID masih ada. Ini banyak di desa-desa dengan gambar Presiden, kemudian pernyataan Presiden dan seterusnya. Terbaru misalnya pernyataan Presiden ketika tetap melanjutkan PPKM Mikro, Pak Presiden menyatakan bahwa basis desa harus diperkuat. Kita tindak lanjuti dengan langkah-langkah untuk terus mengkonsolidasi desa agar terus dilakukan upaya menahan penularan dengan berbagai ikhtiar, utamanya pada gerbang desa dan kemudian isolasi mandiri yang dikelola oleh desa. Karena sekarang rumah sakit sudah pada penuh, maka tidak ada pilihan bagi desa kecuali untuk menyiapkan sebanyak mungkin ruang isolasi mandiri. Saya kira gitu, Mbak Afifah. Baik, Pak. Tadi ada kalimat yang menarik saya nih, Pak. Tadi Bapak bilang angka penularan pasien positif itu minim di desa, Pak. Itu ada kiat-kiat khususnya nggak sih, Pak, untuk menekan angka penularan? Ya, pasti ada. Dan kiat itu milik desa, Mbak. Bukan milik kementerian. Kementerian hanya memberikan regulasi, memberikan arahan, tetapi yang bekerja di lapangan kan kepala desa beserta seluruh aparatur desa yang kita sebut relawan desa lawan COVID, yang kemudian sekarang terintegrasi di dalam Satgas COVID-19 karena PPKM Mikro itu. Nah, yang pasti Mbak, ketika kita memberikan ruang yang cukup kepada desa untuk melakukan ikhtiar, ternyata mereka bisa. Jadi banyak hal yang kita terbuka hari ini, bahwa desa itu bisa mengelola COVID, bisa mengelola anggaran, bisa melaksanakan pembangunan dengan baik, bisa banyak hal yang sudah bisa dilakukan oleh desa, dan ini terbuka sekali mata kita menjadi semakin terbuka ketika COVID-19 ini. Salah satunya adalah terkait dengan penanganan COVID di desa yang kebetulan memang mengikuti regulasi yang ditentukan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi secara konsisten. Nah, desa-desa yang betul-betul menerapkan itu minim sekali penularan COVID-nya. Karena langsung terkanalisasi. Warga yang tidak mungkin rumahnya dijadikan isolasi mandiri, maka dia harus di ruang isolasi yang disediakan desa. Tapi kalau rumahnya memang cukup untuk
layak misalnya, layak untuk melakukan isolasi mandiri di rumah, desa memberikan ruang yang cukup, tetapi tetap dipantau oleh desa bersama dengan tenaga kesehatan, nakes dari puskesmas, dan tentu dari relawan desa lawan COVID. Gitu, Mbak Afifah. Oke, baik. Tadi Bapak bilang ada regulasi-regulasi yang ditentukan oleh Menteri untuk upaya pencegahan COVID-19 itu sendiri, Pak. Boleh tahu nggak sih, Pak, upaya desanya itu seperti apa sih, Pak? Ya, misalnya begini, Mbak. Tadi sudah saya singgung, ya. Desa membuat gerbang desa. Jadi, tiap desa kan ada gerbangnya, Mbak, yang menjadi pintu utama hilir mudiknya warga, baik warga yang di dalam desa keluar maupun warga yang di luar dari rantau pulang ke desa. Nah, ini yang agak bagus penanganannya di desa. Sehingga misalnya ada pertemuan warga desa yang mau keluar, di gerbang desa ditanya, mau kemana Bu? Mau kemana Pak? Oh, mau ke desa ini. Tolong Pak ditunda saja. Kenapa? Karena desa ini sekarang lagi merah. Ini datanya dari Kementerian, dari Dinas Kesehatan. Ini data dari Satgas COVID. Nah, kalau Bapak ke sana hari ini, khawatirnya nanti akan membawa virus pulang ke kampung ini. Oleh karena itu, sangat kita himbau, sangat kita sarankan untuk tidak ke sana dulu. Tunda 1, 2, 3 hari. Nanti kalau sudah bagus kondisinya, kita beritahu Pak, kita beritahu Bu, supaya Bapak nanti bisa ke sana. Nah, ini yang telaten seperti ini, akhirnya warga masyarakat yang menyadari balik kembali ke rumah. Yang kedua misalnya, dulu ada kasus penolakan oleh desa ketika ada mobil jenazah masuk. Nah, dengan relawan desa lawan COVID ini, mereka bisa melakukan mitigasi bahwa apapun itu adalah warga kita yang harus dimakamkan di tempat kita. Oleh karena itu, relawan desa lawan COVID memberikan jaminan bahwa tidak akan berdampak negatif pemakaman itu asal kita mengikuti aturan-aturan yang ada. Misalnya, tidak usah ikut ke pemakaman, biarkan petugas pemakaman yang menangani pemakaman itu sesuai dengan protokol kesehatan dan seterusnya. Akhirnya banyak sekali masalah-masalah yang bisa dimitigasi cukup oleh desa. Nah, ini keberhasilan-keberhasilan itulah yang kemudian kita sangat berterima kasih kepada seluruh jajaran di pemerintah desa, kepala desa, sekdes, aparatur desa, para pendamping di tingkat desa, tingkat kecamatan, yang sampai pendamping di tingkat nasional yang selama ini terus berupaya melakukan sosialisasi dan konsolidasi penanganan COVID-19 yang memang ini adalah tanggung jawab kita bersama. Nah, kalau penanganannya pada tingkat mikro, Mbak, di tingkat desa, itu akan lebih mudah dideteksi. Si A, si B-nya mudah. Kemudian orang mana, bagaimana koordinasi dengan puskesmas dan seterusnya. Itu sudah ada regulasi yang mengatur sampai detail, misalnya tatanan di ruang satgas, posko satgas. Harus ada nomor telepon puskesmas, harus ada nomor telepon satgas COVID-19, dan berbagai syarat yang tentukan. Harus ada tes untuk suhu badan. Kalau ada termogan, pakai termogan. Kalau tidak ada, pakai yang biasa saja. Tapi selalu disiapkan alkohol untuk mencuci. Sehingga tidak ada masalah. Ada warga pakai model yang lama itu, yang penting bisa ngecek suhu badan. Karena waktu itu kan sulit, Mbak, cari termogan. Hari ini hampir semua desa sudah pakai termogan. Tapi awal-awal itu sulit. Nah, kita berikan ruang. Silakan, nggak apa-apa. Yang penting, setelah dipakai langsung dicuci. Pakai alkohol. Atau disiapkan hand sanitizer, setiap selesai disemprot, sampai bersih, kemudian dibungkus tisu, dimasukkan lagi ke tempat penyimpanan. Ketika ada orang yang butuh dilihat suhu badannya, dipakaikan lagi, dan begitu seterusnya. Dan itu berjalan, Mbak, di desa-desa, Mbak, karena memang pada hakikatnya desa itu bisa. Itu yang kami sangat bangga dengan desa-desa di Indonesia. Baik, Pak, berarti kan sekarang pengetatan regulasinya sudah semakin ketat nih Pak, terus juga ada pembatasan wilayah juga. Pastikan karena regulasi yang ketat dan juga nggak semua orang bisa masuk ke desa, itu berpengaruh terhadap perekonomian desa itu sendiri nih Pak. Yang mau saya tanyakan, bagaimana sih Pak geliat ekonomi di desa selama pandemi ini Pak? Jadi betul Mbak, pengetatan semakin tinggi karena sekarang ada di bawah koordinasi Satgas COVID untuk PPKM. Dan itu memang fokus di tingkat desa, karena keberhasilan desa di dalam menangani COVID di 2020. Ini bentuk apresiasi seluruh jajaran pemerintah terkait dengan keberhasilan desa. Ini yang kemudian
kita berikan apresiasi juga kepada desa-desa yang selama ini sudah sukses dan berhasil menangani penyebaran COVID di tingkat desa. Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana dengan kondisi ekonomi? Kondisi ekonomi sejak dulu sudah kita pikirkan, Pak. Karena Pak Presiden ini memang detail banget dan jeli. Misalnya, kebijakan terkait dengan BLT dana desa. Itu adalah satu kebijakan Pak Presiden yang luar biasa untuk meningkatkan daya beli warga masyarakat karena korban atau dampak COVID-19. Nah, itulah yang kemudian tahun 2020 di Satgas ya, relawan desa lawan COVID tadi ada tambahan tugas, Pak. Selain sosialisasi, menyiapkan posko jaga desa, menyiapkan posko relawan dan lain-lain, relawan desa lawan COVID juga mendapat tugas baru, yaitu melakukan pendataan warganya yang dilihat menjadi terkena dampak COVID-19 dari sisi ekonomi. Nah, karena pendataan awal di tingkat desa, maka kita atur sedemikian rupa, Mbak. Salah satunya, pendataan dilakukan oleh relawan desa lawan COVID. Yang kedua, pendataan dilakukan berbasis desa RT, berbasis RT. Tidak boleh keluar dari RT. Sehingga skupnya menjadi lebih kecil lagi. Yang ketiga, pendataan dilakukan oleh relawan desa lawan COVID dari RT yang bersangkutan. Jadi misalnya saya dari RT 1, saya berkewajiban mendata, sebagai relawan saya berkewajiban mendata di RT 1. Saya tidak boleh mendata di RT 2, RT 3, dan seterusnya. Kenapa? Karena pemahaman wilayah ini penting bagi pendataan. Kita bisa membayangkan, Mbak, kalau misalnya ya teman-teman yang tinggal di desa pasti paham betul, hidup dalam satu RT, itu kita tahu persis siapa si A, si B, si C, Pak Jono, Bu Muslimah, Pak Tono, dan Pak Joko. Kita tahu di mana Pak Joko, kondisi Pak Joko, tanpa harus kita datang. Itu sudah punya gambaran. Nah, karena apa? Karena kita satu RT. Nah, itu makanya relawan desa yang mendata harus berasal dari RT yang didata. Berikutnya, Mbak, yang kita atur kemarin itu, jumlah pendata minimal 3 orang. Jadi harus 3 orang. Kenapa 3 orang? Kalau 3 orang ini mengatakan si A layak menerima BLT dana desa, maka itu pasti valid. Pasti valid. Kenapa? Karena sudah 3 orang yang mengatakan. Tapi kalau sendirian, tidak ada check and balances dari sudut pandang yang berbeda. Nah, kalau 3 orang, kemudian 3-3-nya mengatakan si A ini layak, maka pasti layak. Kalau 3-3-nya berbeda, dilakukan pendalaman lebih lanjut. Nah, kemudian mereka berkunjung dari satu rumah ke rumah, dari satu tempat ke tempat lain di dalam satu RT untuk melakukan pematangan. Nah, ini data awal, Mbak. Data awal. Kemudian data awal yang sudah diperoleh oleh relawan COVID-19 yang berbasis RT itu oleh 3 orang pendata tadi dibawa ke Musdesus, Musyawarah Desa Khusus, untuk menelaah, mendalami, dan akhirnya memutuskan apakah memang yang didata tadi layak dan berhak menerima BLT dana desa. Jadi validasi pertama ada di RT oleh 3 relawan desa lawan COVID yang dari RT itu. Validasi kedua dibahas dalam musyawarah desa, yang musyawarah desa sebagaimana kita maklumi, Mbak, dihadiri oleh seluruh perwakilan. Perwakilan perempuan harus diundang, perwakilan difabel harus diundang, perwakilan kelompok masyarakat marginal yang misalnya penganggur, setengah penganggur harus diundang, tokoh agama diundang, kemudian tokoh pemuda juga, perwakilan pemuda diundang, bahkan ada desa yang mengundang juga perwakilan pengusaha desa. Ini termasuk inovasi-inovasi yang dilakukan desa. Nah, kalau mereka yang hadir adalah betul-betul merepresentasikan, kemudian melihat data yang dipaparkan, si A, si B-nya di RT mana, dan seterusnya, dan kemudian semua sepakat terhadap hasil pendataan itu, kita yakin, Mbak, bahwa data itu benar. Dan ternyata betul, tahun 2020 ada 8 juta se-Indonesia keluarga penerima manfaat BLT dana desa. Dari 8 juta itu 2,3 juta adalah PK, perempuan kepala keluarga. PK itu pasti butuh dukungan, butuh fasilitas, butuh kehadiran pemerintah. Karena sudah perempuan, kepala keluarga, single parent, dan seterusnya, maka dari sisi ekonomi pasti harus dipikirkan oleh pemerintah. Dan betul, Mbak, 2,3 itu setelah kita dalami, para aktivis PK itu agak mempertanyakan, masa sebanyak itu
Nah, kita ini punya data by name by address, silakan dicek di desa-desa. Dan alhamdulillah memang data kita ini betul-betul bisa dipertanggungjawabkan karena levelnya desa, nama orangnya jelas, alamatnya jelas, meskipun ada yang belum punya NIK. Justru di sini kita tekankan, yang penting alamatnya jelas, namanya jelas, dan semua orang mengakui bahwa orang itu warga di desa itu. Justru kemudian ketika belum punya NIK, harus segera dibantu agar desa harus membantu agar dia segera punya KTP dan punya NIK. Jadi ini yang kemudian nilai tambah lagi yang kita peroleh kemarin, sehingga meskipun dia tidak punya NIK tetap bisa mendapatkan BLT dana desa karena didata oleh warga masyarakat sendiri dan kita percaya Mbak terhadap pendataan itu. Kuncinya di situ, kita percaya. Semakin kita percaya, pasti desa semakin bisa. Baik, luar biasa banget Pak upaya-upaya yang dilakukan supaya dana BLT-nya sampai ke tangan yang tepat ya Pak ya. Nah, ada satu lagi Mbak, selain ya, BLT ya, untuk meningkatkan daya beli warga masyarakat. Ya. Dana desa digunakan untuk padat karya tunai desa. Padat karya tunai desa ini adalah sebuah kegiatan pembangunan, utamanya biasanya pada infrastruktur produktif, misalnya pembersihan gorong-gorong, penghalusan jalan, dan seterusnya. Nah, padat karya tunai desa ini juga melibatkan, tenaga kerjanya melibatkan kelompok marginal, kelompok penganggur atau setengah penganggur. Nah, mereka inilah kelompok yang keluarganya berpenyakit kronis dan menaun. Nah, ketika mereka terlibat di dalam pembangunan melalui padat karya tunai desa, mereka dapat upah. Nah, upah ini juga akan menaikkan daya beli warga masyarakat. Dari dana desa saja, yang langsung diterima oleh warga masyarakat, yang pertama tadi BLT, dana desa, yang kedua padat karya tunai desa. Nah, kalau semua warga masyarakat kemudian daya belinya naik dalam kondisi COVID, maka ini juga salah satu upaya untuk menggeliatkan ekonomi di desa. Nah, yang ketiga, yang juga terus kita konsolidir, yaitu badan usaha milik desa, BUMDesa atau BUMDesa bersama. Ya, hikmahnya ada, Mbak. COVID memang sangat memukul kita semua. Tetapi hikmahnya ada. Apa? Banyak desa-desa yang kemudian mampu melakukan konsolidasi pasar melalui online. Nah, ini banyak sekali. Sehingga warga masyarakat itu memanfaatkan desa digital, memanfaatkan jasa online untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bahkan ada 10 desa membangun kerjasama, terus bikin pasar desa.id, pembelian pasar melalui online, duit BLT dana desa itu langsung masuk ke rekening masing-masing dan tiap hari bisa dipakai untuk belanja beras, belanja 10 desa. Nah, kalau kemudian di tempat-tempat tertentu banyak sekali kita temukan itu kan luar biasa. Duit tidak kemana-mana dan yang terpenting, Mbak, duit BLT dana desa betul-betul digunakan untuk kebutuhan pokok, bukan untuk kebutuhan yang lain. Misalnya untuk beli rokok tidak ada, karena banyak yang megang oleh perempuan. Nah, ini juga salah satu pesan moral yang saya sampaikan. Memang tidak bisa diregulasikan, Mbak. Tetapi saya selalu mengatakan, kalau bisa, BLT dana desa serahkan kepada perempuan, supaya pengelolaannya baik dan benar. Kalau diserahkan kepada bapak, ya saya sebagai bapak juga tentu ada kekhawatiran. Jangan-jangan nanti diutamakan untuk beli rokok daripada untuk kebelian pokok. Nah, kalau dipegang perempuan pasti kebutuhan pokok, karena selalu saja yang mikir sehari-hari di rumah, kebutuhan makan, minum, dan sebagainya pasti seorang ibu. Nah, itulah makanya saya menyarankan aja, karena tidak bisa meregulasikan. Kepala keluarga tetap kepala keluarga, tapi kalau kemudian kepala keluarga mengizinkan agar BLT dana desa tadi yang menerima istrinya, itu akan sangat efektif pemanfaatannya. Gitu, Mbak Afifah. Baik, jadi bendahara tetap istri ya Pak ya? Bendahara tetap istri. Wah, saya setuju banget itu sama Bapak soal itu Pak. Saya juga setuju karena terpaksa, Pak. Oke, Pak, tadi kan Bapak faktanya istri perempuan jauh lebih hebat di dalam memanage keuangan keluarga. Betul Pak, saya setuju banget Pak soal itu Pak. Oke. Nah, tadi kan Bapak sempat bilang tuh program-programnya ada BLT, terus ada pandemi padat karya tunai desa, juga ada badan usaha milik desa, dan bahkan ada pasardesa.id Pak. Itu keren banget Pak. Itu kreativitas mereka, Mbak.
Betul-betul kreativitas dari desa. Itulah yang selalu saya mengatakan, desa bisa. Desa bisa. Apa saja. Sekarang misalnya, desa ternyata mampu mendata dirinya sendiri dengan pendataan, pemutakhiran data berbasis SDGs desa. Data-data di desa Mbak sekarang semakin lengkap. Kita hanya ngawal bagaimana mendata. Kemudian kita siapkan aplikasi. Kemudian berikutnya kita akan kawal untuk 3 hal, yaitu kelengkapan, kevalidan, keakuratan, dan keberlanjutan. Ini penting, Mbak, terkait dengan data. Nah, desa bisa. Itu yang harus kita pegang betul. Desa bisa ya, Desa Pak ya? bisa. Betul sekali. Nah, dengan adanya kreativitas digabungkan dengan teknologi nih, Pak. Dari kacamata Bapak nih, potensi ekonomi desa dalam konteks perekonomian nasional itu sendiri seperti apa tuh, Pak? Nah, kalau kita lihat misalnya, tujuan pembangunan berkelanjutan sebagaimana dituangkan di dalam Perpres 59 tahun 2017 yang kemudian kita breakdown sekarang, kita lokalisir di tingkat desa yang kemudian saya sebut dengan SDGs desa. Kalau ini berjalan dengan bagus, Mbak, maka kontribusi desa dalam pewujudan pemenuhan tujuan pembangunan berkelanjutan itu sampai 74%, Mbak. 70%. Kenapa? Karena ada kewargaan 6 tujuan, misalnya desa tanpa kemiskinan, desa tanpa kelaparan, desa sehat sejahtera, ekonomi desa tumbuh merata, kemudian sanitasi dan air bersih, kemudian pendidikan desa berkualitas. Nah, 6 hal ini sangat erat kaitannya dengan kewargaan. Belum lagi yang lain kewilayahan, misalnya desa peduli lingkungan darat, desa peduli lingkungan laut, kemudian pemukiman desa yang aman dan nyaman dan seterusnya, konteks kewilayahan. Nah, kalau ini kemudian desa-desa sudah bisa mengelola itu dan sekarang dalam konteks pendataan, sehingga nantinya Mbak di 2022 yang dilaksanakan di 2021 ini perencanaan pembangunan desa sudah betul-betul berbasis masalah, berbasis kebutuhan, bukan berbasis keinginan elit desa. Ini yang harus kita kejar betul, Mbak. Makanya saya terima kasih kepada Kepala Desa, kepada Ketua Pokja Relawan Pendataan Desa, kepada para pendamping desa yang sudah kerja maksimal, dan hari ini sudah lebih dari 50% desa di Indonesia sudah menyelesaikan pendataannya. Itu artinya ke depan desa sudah tahu apa potensi yang dimiliki dan apa masalah yang dihadapi. 2 hal ini penting bagi perencanaan pembangunan. Pertama, kalau kita paham akan masalah yang dihadapi, maka perencanaan bangunan adalah bagaimana menyelesaikan masalah itu. Yang kedua, kalau kita punya potensi, maka tahu potensi kita, maka potensi ini menjadi salah satu instrumen penting bagi penyelesaian masalah itu. Nah, dengan demikian di 2002 nanti tidak ada lagi desa yang perencanaan pembangunannya betul-betul didasarkan pada keinginan elit desa, tapi sudah semuanya didasarkan pada permasalahan. Bagaimana kemiskinan di desa? Mereka akan tahu persis berapa jumlah warga miskin. Bagaimana menyelesaikannya? Karena kondisi kemiskinan itu ada yang di garis kemiskinan, Mbak. Kemudian ada yang kerak kemiskinan. Nah, kerak kemiskinan ini nggak bisa diberdayakan lagi, Mbak. Penyelesaiannya harus penyelesaian kehadiran negara secara langsung, total, dan utuh. Nah, itu juga dalam upaya penyelesaian kemiskinan. Misalnya kemudian pendidikan. Bagaimana kondisi pendidikan hari ini yang dialami oleh warga desa masing-masing. Kaitannya dengan akses ke sekolah, akses ke SD, akses ke SMP. Ketika akses itu sulit dijangkau, maka apa yang harus dilakukan agar kualitas pendidikannya naik misalnya. Ketika harus pakai paket A, paket B, paket C, nah, bagaimana penanganannya, mendatangkan guru, koordinasi dengan Deknas setempat dan seterusnya, sehingga di desa itu tetap terjadi proses pembelajaran dan legal formalnya tetap dipakai. Ini akan menaikkan indeks desa kualitas warga, IPM warga kita, Mbak. Itulah maka ketika SDGs desa ini betul-betul sudah selesai pendataan, potensi sudah diketahui, masalah sudah yang dihadapi diidentifikasi, maka perencanaan bangunan melalui Musdes untuk
melalui penetapan APBDes digunakan untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dengan menggunakan potensi yang dimiliki. Itu Mbak Afifah. Siap, oke Pak. Berarti sekarang semuanya sudah melihat terhadap masalah rakyat ya Pak, bukan semua-muanya itu atas kendali dari elit, begitu ya Pak ya? Betul, itu yang harus dipahami Oke. hari ini yang kita upayakan terus di desa. Baik, Pak Halim, dari tadi kan saya terus di Pak yang nanya. Ini rekan-rekan penyiar radio juga mau bertanya langsung sama Bapak, boleh ya Pak? Boleh, silakan. Boleh. Kalau gitu kita persilahkan bersama nih rekan-rekan teman penyiar radio yang ingin bertanya, dipersilahkan. Siapa duluan kira-kira? Oke, boleh saya bertanya ini Mbak Afi? Oke, Mbak Anissa Wahab dari Sangkala FM JRKI ya, Mbak Anissa ya. Silakan Mbak Anissa. Iya. Selamat sore Gus Menteri. Selamat sore Mbak Anissa. Saya mau manggil begitu ya. Iya. Baik, iya. Gus Menteri ini yang saya tanya. Baik, jaringannya kurang bagus nih sepertinya Mbak Anissa Wahab. Terkait dengan penyebaran COVID. Mbak Anissa, yang halo. Bisa dikatakan cukup meningkat pesat ya. Mbak Anissa, sepertinya jaringannya kurang Ya, bagus. halo, Kita boleh Rekan beralih Afli? dulu nih ke penanya berikutnya ya Mbak Anissa ya. Oke. Izin, Mbak. Ya, Izin, Mbak Mbak. Anissa boleh di-mute dulu. Oke. Ke penanya berikutnya dipersilahkan. Saya Mas izin, Mbak. Latif Rohyana. Baik, Silakan Mas selamat. Latif Rohyana dari Garut, FM Ya. Garut. Ya, dari Rakom Rasi FM Garut dipersilahkan. Pak Menteri, Yap. yang para kepala desa ketahui selaku ketua Satgas di desa, ini kan dana desa yang digunakan untuk penanganan di tahun ini 8% untuk penanganan COVID-19. Nah, apabila melebihi dari 8% yang digunakan oleh mereka dari jumlah total dana desa, ini tidak menyalahi aturan atau enggak? Satu itu, Pak Menteri. Yang kedua, ada keluhan dari para kepala desa di Kabupaten Garut yang hari ini memang kondisinya benar-benar sedang meningkat. Sedangkan untuk dana desa di tahap 2 Kabupaten Garut, terutama di Garut Selatan, ini belum pada kelar atau belum dicairkan, sehingga mereka merasa agak sibuk nih dengan mencari dana talang dulu gitu. Kira-kira bisa secepat ini untuk menangani hal itu, karena memang di desa-desa terutama di Garut Selatan saat ini benar-benar tengah membutuhkan dana tersebut untuk digunakan dalam penanganan COVID-19 yang sampai hari ini benar-benar sedang meningkat. Begitu Pak Menteri, terima kasih. Oke. Terima kasih Mas Latif Rohyan. Jadi 8% itu minimal, Mas. 8% minimal. Hari ini secara nasional, Mas, untuk desa aman COVID itu sudah 3,9 triliun, jadi hampir 4 triliun, ya 4 triliun ya. Berarti 14,72% dari dana desa yang sudah salur. Artinya nggak masalah, karena memang ini termasuk salah satu skala prioritas untuk penanganan COVID di desa. Yang kedua yang nggak masalah itu BLT, itu juga dipakai sesuai dengan ketentuan pasti cukup, Mas ya. Kemudian yang ketiga padat karya tunai desa. Yang penting warga desa daya belinya naik, utamanya mereka yang kelompok marginal, mereka yang keluarganya berpenyakit kronis dan menaun, mereka yang pengangguran atau setengah pengangguran. Jadi 8% itu adalah minimal. Fakta yang ada hari ini data per 28 Juni itu 14,72% yang sudah dipakai untuk desa aman COVID-19. Kemudian yang terkait dengan penyaluran yang belum maksimal di tahap kedua, nanti segera kita konsolidasi, Mas Latif, karena memang beberapa faktor, tapi faktor utamanya biasanya di dalam pola komunikasi antara desa dengan pemerintah kabupaten. Ini yang seringkali kita temukan ketika terjadi kelambatan, itu bukan kelambatannya di dalam dari rekening kas umum negara ke rekening kas desa, bukan. Itu sudah siap, selalu siap. Nah, yang jadi keterlambatan itu biasanya koordinasi antara pemerintah kabupaten dengan pemerintah desa.
Nah, ini hari ini segera kita lihat dan kita konsolidasikan agar terjadi percepatan. Biasanya kalau sudah kita konsolidasi, sehari biasanya sudah langsung salur. Terima kasih Mas ya. Baik, terima kasih Mas Latif Rohyana. Berikutnya kita akan kembali lagi ke Mbak Anissa. Silakan Mbak Anissa. Silakan Mbak Anissa. Baik, terima kasih rekan Afi. Iya, selamat sore Gus Menteri. Selamat sore Mbak Anissa. Mohon maaf atas kondisi sinyal yang kurang baik tadi. Iya, baik, ini yang ingin saya tanyakan Gus, terkait dengan penyebaran COVID yang makin meningkat. Mungkin banyak sekali ya kita temukan berita hoax melalui media-media yang ada. Nah, seperti apa sih Gus Menteri menyikapi banyaknya penyebaran berita hoax ya, yang semuanya dikaitkan dengan COVID-19 yang bukan hanya semakin membuat masyarakat makin mencekam begitu ya, saking takutnya sampai benar-benar bisa dikatakan parno begitu terhadap COVID-19. Nah, seperti apa sih Gus Menteri menyikapi hal ini, atau dari Kementerian sendiri upaya-upaya yang dilakukan untuk menyikapi munculnya berita hoax ya, terutama kalau informasi-informasi yang disampaikan ke masyarakat desa itu kan benar-benar harus bisa diterima dengan baik oleh mereka, mungkin terkait tadi penyaluran BLT dan lain sebagainya. Iya, itu saja Gus Menteri, terima kasih. Terima kasih Mbak Anissa. Secara umum, kita tidak hanya mengantisipasi hoax, Pak. Secara umum kita membangun sistem komunikasi, sistem interaksi antara kementerian dengan desa seefektif mungkin. Itulah makanya di Kementerian Desa sekarang ada tim Sapa Desa yang bekerjanya setiap hari melakukan komunikasi dengan desa-desa, termasuk menginformasikan kondisi alam yang kita ambil dari BMKG. Jadi misalnya hujan curah tinggi, ada angin, badai dan seterusnya. Setiap hari kita ambil dari BMKG sebagai sumber yang resmi, kemudian kita bagikan ke desa-desa seluruh Indonesia supaya apa? Supaya mitigasi bencananya juga jalan. Misalnya hari ini orang sudah nggak mengira kalau masih hujan. Semalam di berbagai daerah itu hujan lebat banget. Nah, kalau itu setiap hari kita kasih informasi yang kita ambil dari BMKG. Nah, di situ ada feedback, Mbak. Di situ ada feedback dari desa karena tiap hari ada penyapaan. Nah, salah satu feedback yang bagus hari ini adalah pertanyaan terkait dengan berbagai informasi yang beredar di media sosial. Sehingga kita tiap hari juga melakukan verifikasi terhadap informasi itu, sehingga kita bisa memberikan jawaban yang tepat. Kalau kita sendiri belum melakukan verifikasi terhadap berbagai berita di media sosial, kemudian ada pertanyaan, berita ini benar apa enggak sih? Informasi ini benar apa enggak sih? Nah, kita nggak akan bisa menjawab. Oleh karena itu tiap hari, setiap ada satuan berita atau informasi yang beredar di media sosial, kita coba konfirmasi, kita coba klarifikasi. Kalau itu hoax langsung kita sampaikan ketika ada pertanyaan bahwa itu hoax. Atau sebelum mereka tanya, ketika jelas-jelas ini merugikan. Misalnya, berita tentang habis suntik vaksin terus meninggal. Terus dikait-kaitkan dengan dengan vaksinasi. Nah, kita coba upayakan ambil berita informasi resmi dari Satgas, dari Kementerian Kesehatan. Ternyata kasusnya bukan karena vaksin, tapi karena memang dia punya penyakit yang tidak ada hubungannya dengan vaksin. Nah, itu kita sampaikan tentu dengan sumber yang akurat, sumber dari Kementerian Kesehatan. Begitu juga ketika ada informasi bahwa COVID sekarang ini sudah tidak ada. Makanya kita tiap hari juga selalu menyampaikan COVID masih ada, jangan lengah. Terus jaga protokol ketati protokol kesehatan dan seterusnya. Nah, dengan demikian maka informasi yang masuk ke desa sedikit banyak ya, meskipun kita tidak akan pernah mampu menyelesaikan semuanya, tetapi paling tidak berbagai informasi yang ekstrim itu bisa kita klarifikasi dengan semaksimal mungkin. Gitu, Mbak Anissa Wahab, terima kasih. Oke, terima kasih banyak rekan Anissa. Selanjutnya ada yang mau bertanya lagi? Mungkin rekan Karjuni atau rekan Simen Hadi? Rekan Baik. Karjuni? Baik, ya. Dari Lampung, Pak. Lampung, silakan.
Ya, Rekan Karjuni dari selamat. Magita Mas Karjuni, FM silakan Mas Karjuni. Ya, silakan. siap. Terima kasih Mbak Anissa. Selamat sore Pak Menteri. Selamat sore Mas Karjuni. Ya, baik Pak. Dampak dari COVID-19 ini selama kurun waktu kurang lebih dari 1,5 tahun ini berjalan dan banyaklah terdampak seperti pengangguran, pemutusan tenaga kerja di pabrik atau PT. Nah, bisakah melalui Kementerian Desa ini Pak, warga ini diberikan semacam bimtek atau pelatihan? Gitu Pak. Terima kasih. Ya. Terkait pelatihan itu ada di Kementerian Ketenagakerjaan. Yang kita genjot melalui Kementerian Desa adalah BUMDes dan BUMDesa bersama. Dan alhamdulillah beberapa kunjungan saya misalnya ke Kalimantan Timur, kita menemukan BUMDes yang mampu menurunkan KPM. Jadi KPM sekarang ini menurun, Mas. Keluarga penerima manfaat BLT dana desa itu menurun. Salah satu penyebabnya adalah BUMDes yang menggeliat, kemudian mereka yang kemarin dapat KPM dimasukkan oleh pengurus BUMDesnya menjadi tenaga kerja itu. Akhirnya misalnya di Kalimantan Timur dari 70 KPM pas saya datang kemarin hanya tinggal 15 KPM yang masih dikasih BLT dana desa. Kemudian di Wonogiri ada BUMDes yang bagus yang kemudian dilibatkan mereka yang sementara kemarin penerima KPM dan akhirnya mengalami penurunan. Nah, ini beberapa BUMDes terjadi seperti itu dan itu memang menjadi wilayah kewenangan kita. Sementara untuk pelatihan itu ada di Kementerian Ketenagakerjaan yang sudah sekian juta, banyak sekali pelatihan online itu untuk meningkatkan daya beli dan mengisi menangani permasalahan pengangguran dan lain-lain. Saya kira gitu, Mas Karjuni. Baik, terima kasih Pak. Baik, sudah terjawab ya rekan Karjuni pertanyaannya. Kalau gitu kita langsung beralih ke rekan Simen Hadi yang juga ingin bertanya, ini dari Taratak FM Sumatera Barat, dipersilakan. Silakan Mas Simen Hadi. Ya, selamat sore Pak Menteri. Selamat sore. Ya, saya sedikit menanyakan tentang vaksin. Oke. Apakah bagi masyarakat yang tidak mau divaksin seperti penerima PKH itu, kalau seandainya tidak mau divaksin, apakah beresiko bantuannya akan dihentikan, gitu Pak? Jadi kalau PKH itu bukan wilayah kami, tapi kalau BLT dana desa atas inisiatif kepala desa dan tim yang di desa itu memang menjadi salah satu motivasi. Jadi misalnya begini, beberapa temuan saya mendapat laporan, mereka yang tidak mau divaksin ya dikasih peringatan. Kalau nggak mau vaksin nanti BLT-nya nggak cair loh. Nah itu ada yang begitu. Atau ada yang kemudian pada saat penyaluran BLT sekaligus dengan vaksin. Nah sehingga secara ya bukan maksa sih, yang penting kan metodenya, cara ngomongnya. Maksa itu kan kalau cara ngomongnya sambil ngancam, itu kan maksa. Tapi kalau cara ngomongnya dengan persuasif, dengan guyon dan seterusnya, saya pikir itu sah-sah saja karena memang vaksin ini sangat dibutuhkan. Nah sementara mereka itu tidak mau vaksin bukan karena mengerti tentang vaksin, tetapi karena informasi yang tidak lengkap terkait vaksin. Jadi tahapannya begini, mereka yang belum mau vaksin, misalnya penerima KPM, keluarga penerima manfaat BLT dana desa, yang tidak mau vaksin, pertama disadarkan dulu terkait dengan apa sih vaksin dan seterusnya. Yang kedua dipersuasi dikaitkan dengan BLT dana desa. Silakan. Yang penting Kementerian Desa tidak memberikan larangan atau tidak memberikan himbauan karena vaksin itu penting dan itu untuk kepentingan warga. Yang penting jangan mengancam dan lakukan dengan kekeluargaan dengan persuasif. Saya kira gitu. Mas Simen Hadi. Oke, terima kasih banyak Mas Simen Hadi atas pertanyaannya dan juga terima kasih juga nih untuk Bapak Menteri kita Pak Halim Iskandar. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak. Mbak Afifah, terima kasih Mas Latif, Mas Karjuni, Mbak Anissa Wahab, Mbak Simen Hadi dan tentu terima kasih untuk Mbak Afifah. Terima kasih banyak. Mungkin ada pesan-pesan untuk sobat podcast Nusantara di rumah? Ya, saya ingin dibantu aja untuk terus disosialisasikan tentang vaksin, pentingnya vaksin,
Kemudian yang kedua, terus disosialisasikan tentang bahwa COVID-19 masih ada. Jangan lengah, pakai masker, hindari kerumunan, dan selalu cuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Ini aja yang saya mohon dukungannya untuk terus disampaikan dimanapun kita berada, melalui media apapun, supaya warga masyarakat semakin menyadari apa yang sedang dihadapi hari ini. Terima kasih, Mbak Afifah. Oke, terima kasih banyak rekan-rekan yang sudah bergabung di sesi live streaming episode perdana Podcast Nusantara bersama saya Afifah Hairunisa. Kalau gitu sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Afifah Hairunisa pamit. Dah. Halo Sobat Liputan6.com, di tengah pandemi kayak gini, makin gerah nggak sih sama hoax? Masih sering kan dapetin informasi yang nggak jelas kebenarannya? Udah gitu bikin ribut pula. Sekarang kamu nggak perlu khawatir, karena informasi yang kamu dapat bisa langsung kamu konfirmasi ke cek fakta liputan6.com. Yes, liputan6.com sekarang sudah punya layanan chat khusus untuk masyarakat yang ingin memeriksa kebenaran suatu informasi. Dalam layanan chat ini, kamu bisa langsung mengetahui apakah informasi yang kamu dapatkan merupakan fakta atau hoax. Caranya gampang banget. Kamu tinggal ketik kata kunci dari informasi atau berita yang ingin kamu ketahui melalui WhatsApp cek fakta liputan6.com di nomor 0811 978 7670. Sekali lagi, cek fakta liputan6.com di nomor WhatsApp 0811 978 7670. Jangan salah ya. Liputan6.com, setia pada fakta.